Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memimpin dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita satu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 41 ayat 52, demikian isinya. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, Tuhan ingin mengajar kita untuk bersabar dalam menantikan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita hanya perlu bersabar dan percaya pada kehendak Tuhan sampai waktunya tiba. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Yusuf, anak dari Yakub, dalam Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayat 57. Kitab ini mencatat bahwa zaman para patriark atau bapa leluhur, yaitu periode ketika Abraham, Ishak, dan Yakub hidup. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang dari 12 suku Israel. Sebelum Kejadian pasal 41, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian yang kemudian membawanya ke Mesir. Yusuf mengalami berbagai peristiwa yang sulit, termasuk difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Meskipun demikian, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan menyertainya dalam segala situasi. Waktu Yusuf di penjara, ia menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti Firaun. Dan tafsirannya itu terbukti, dan juru minum akhirnya mengingat Yusuf ketika Firaun mengalami mimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh orang-orang bijak atau ahli-ahli nujumnya. Kisah Yusuf menyoroti tema pemeliharaan Allah yang nyata. Meskipun Yusuf mengalami banyak penderitaan, Tuhan menggunakan situasi tersebut untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan banyak orang dari kelaparan dan mengangkat Yusuf ke posisi berkuasa. Kisah Yusuf juga terkait dengan janji Allah kepada Abraham mengenai keturunannya yang akan menjadi bangsa besar dan berkat bagi banyak bangsa. Yusuf melalui posisinya di Mesir menjadi alat bagi penggenapan janji ini. Kemampuan Yusuf untuk menafsirkan mimpi adalah bukti dari hikmat dan kuasa Allah yang bekerja melalui dirinya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah penguasa atas semua kejadian dan bahwa hikmat sejati hanya berasal darinya. Yusuf seorang yang sangat mengenal Allah. Dia mengerti hanyalah dengan melupakan kesalahan orang lain, dia dapat bertambah-tambah. Karena itu, dia menamai anak pertamanya Manase dan anak keduanya Efraim. Manase berarti membuat lupa. Yusuf sadar dia tidak dapat melupakan sengsara yang dia alami dengan mengandalkan diri sendiri, melainkan dengan bersandar kepada Allah dan memberinya kekuatan untuk mengampuni dan melupakan. Bukan saja dia melupakan kesengsaraannya, dia juga melupakan orang yang berbuat jahat kepada dia. Rasa syukur membuat dia melupakan saudara-saudaranya yang mencelakainya, melupakan orang Ismail yang menjual dia menjadi budak, melupakan istri majikan yang memfitnah dia, melupakan juru minum yang melupakan dia. Yusuf sadar
Kalau bukan karena kasih dan perlindungan Allah, dia mungkin sudah mati oleh tangan saudara-saudaranya, atau mati di perjalanan ke Mesir, atau dibunuh oleh kepala pengawal raja, atau mati di penjara Mesir. Dia tahu oleh tangan Allah yang Maha Kuasa itulah dia dapat keluar dari penjara dan menjadi mangkubumi Mesir. Tertulis dalam Mazmur, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat 6. Karena itu dia mau mengampuni semua orang yang membuat dia sengsara, terlebih keluarganya sendiri. Karena dia tahu adalah baik di hadapan Allah membuat dia menderita seperti itu. Efraim berarti membuat bertambah-tambah. Yusuf sadar jika bukan Allah bertindak dan memimpin sehingga dia bisa bertambah-tambah dalam negeri kesengsaraan, dia akan selamanya berada dalam kegelapan penjara sampai ajal tiba. Karena itu dia bersyukur kepada Allah. Setelah dia menjadi mangkubumi Mesir, dia rendah hati, dan oleh hikmat dan kekuatan yang diperoleh dari Allah, dia mengatur negeri Mesir dengan sangat baik. Firaun sangat senang atas pekerjaannya, maka menyuruh Yusuf menjemput seluruh keluarga ayahnya dan saudara-saudaranya datang dan tinggal di tanah Gosen, tempat yang paling subur di Mesir. Pengalaman hidup Yusuf mengajarkan kita harus melupakan sebelum bertambah-tambah. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat melupakan orang-orang yang pernah membuat kita sedih, membuat kita jatuh, menderita, membuat kita susah dan marah. Dahulu Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya yang telah melukainya begitu berat. Hari ini kita juga bisa bersandar kepada Allah untuk melupakan orang yang paling berat melukai kita. Karena hanyalah dengan mengampuni, dengan bersabar, melupakan, melepaskan, kita dapat beroleh kelepasan, kebebasan, kebaikan, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.